Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ikhwah fillah kajian pada malam hari ini di Muhasabah Malam di radio kesayangan kita AM 774 Radio Ismail, Bahagia Bersama Al-Quran. Dimana pada sesi pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa ini inovasi daripada perbankan syariah yang mengeluarkan produk kartu kredit syariah. Apa sih beda kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional? Di sini di dalam buku yang saya tulis ini di halaman 159 ada 7 item yang kita coba sampaikan kepada para pendengar radio AM 774 Radio Ismail ya, dan juga para pemirsa di FB Abu Muhammad ya. Ada 7 nih. Yang pertama dasar hukum, provider, perjanjian atau akad, ketentuan atau penggunaan, fitur, pendapatan bank, sudah itu jaminan uang tunai atau cash collateral. Ada 7 yang coba kita bandingkan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah. Yang pertama dasar hukum. Dasar hukum untuk kartu kredit di bank konvensional itu undang-undang perbankan. Sementara di kartu kredit syariah di bank syariah, selain undang-undang perbankan juga undang-undang perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di konvensional nggak ada fatwa ya, itu jadi nampak tidak ada fatwa. Yang kedua provider. Di kartu kredit konvensional ini ada Mastercard dan ada Visa Card. Untuk yang di kartu ini ada dengan Mastercard ya. Ini bisa Mastercard juga. Jadi mungkin yang di CIMB Niaga ada juga Visa Card. Ini semua providernya sama ya. Untuk Hasanakad hanya Mastercard saja. Perjanjian akad kartu kredit di bank konvensional itu akad yang digunakan adalah minjam. Nah, jadi ada nih akadnya pinjam, meminjam atau dikatakan hutang. Uang dibayar dengan uang dengan syarat di awal tambahan. Nah, kalau di bank syariah dengan kartu kredit syariah tidak itu saja, ada akad utang piutang di situ ya, akad qard namanya. Sudah itu akad kafalah, sudah itu akad ijarah. Akad ijarah. Jadi ada 3 akad di sini. 2 akadnya tabaru, 1 akadnya ijarah. Ya, jadi ini ya. Nanti kita akan bahas ya. Dan kita tahu dulu ini bahwa untuk di akad di konvensional hanya 1 akad ya. Yang keempat ketentuan penggunaan. Untuk kartu kredit di bank konvensional, ketentuan penggunaan ini tidak dibatasi. Mau halal, mau haram, bisa. Sepanjang kita bisa bayar aja. Ya. Bisa dilakukan. Mau di tempat halal, mau tempat haram. Tapi kalau untuk di kartu kredit bank syariah ini ada batasannya. Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah di tempat. Ya. Di tempat yang dibenarkan dalam syariat. Di tempat yang tidak dibenarkan tidak boleh. Ya, tidak boleh digunakan. Terus fitur. Kartu kredit di bank konvensional itu ada cash expense-nya, dana plus, ekstra dana, smart spending, transfer balance, executive loan dan sebagainya. Begitu juga di bank syariah, fiturnya sama dengan kartu kredit reguler di bank konvensional. Semuanya ada di sini. Cuman di sini tidak ada nih ya untuk cash advance, dana plus gitu, ekstra dana ini dia di sini harus tidak boleh ada syarat di awal tambahan. Maka ini banyak untuk yang seperti ini smart spending gitu ya, transfer balance ini ya tidak bisa dilakukan kalau ada syarat di awal tambahan. Jadi kalau itu dilakukan nggak boleh ada tambahan karena itu adalah memindahkan ini akad hutang ya, akad hutang. Pendapatan bank. Kartu kredit di bank konvensional itu ada annual fee. Sudah itu ada bunga atas transaksi, ada merchant fee, ada denda keterlambatan. Nah ini yang menyebabkan kartu kredit konvensional itu kita tinggalkan. Karena ini riba ya.
banyak ribanya, ada dendanya, terus ada bunganya gitu kan. Nah, untuk kartu di syariah annual fee ada monthly fee, ada merchant fee ya. Jadi nah, untuk ini ya jangan lagi untuk annual fee. Jadi untuk nasabah itu hanya 2 annual fee sama monthly fee. Yaitu akad untuk di akad sewanya. Jaminan uang tunai atau cash collateral. Kartu kredit di bank konvensional tidak diperlukan, tapi di syariah ini diperlukan. Biasanya untuk kartu yang limitnya itu untuk silver ya sebesar 10%. Nah, ini perbedaan yang kita ketahui dari kartu kredit konvensional dengan kartu kredit di bank syariah. Berangkat dari sinilah Bank Syariah yang terkemuka di Indonesia ini melakukan inovasi agar kartu kredit ini diterbitkan benar-benar sesuai syariah. Ternyata dengan menggunakan akad qard, kafalah, dan ijaro yang semuanya syar'i, tidak mengambil keuntungan. Ya, tidak mengambil keuntungan di akad-akad tabaru. Jadi akad-akad tabaru itu akad qard dan akad kafalah. Walaupun di DSN kita boleh untuk mengambil nilai lebih di sana, ya. Tapi kita menggunakannya hanya di akad ijaro, di akad ijaro, ya, karena satu yang kita gunakan di sana, ya, yaitu di akad ijaro itu yang biaya dilakukan nasabah itu setiap bulan sama, ya, itu ada di formulir, ya, di kartu Hasanakad itu waktu kita pembukaan rekening ada di sana, ya. Nah, subhatnya itu kadang-kadang muncul ketika ada pengembalian kepada nasabah. Nah, baik kita berikan kepada antum sekalian, pada saat kapan akad qard ini dilakukan? Pada saat pemegang kartu kredit itu mengambil dananya di ATM, ya, itu menggunakan akad qard, ya. Nah, maka disinilah Bank Syariah tidak mengambil keuntungan. Jadi kalau kita ngambil 1 juta, ya pulanginya juga 1 juta, tidak ada tambahan ketika terlambat. Yang kedua, ketika kita belanja, ya, di merchant, itu berapa yang kita belanja itu dijamin oleh penerbit kartu, yaitu bank penerbit kartu, ya. Jadi kalau kita belanjanya 1 juta dijamin. Nanti ketika merchant itu menagih kepada Bank Syariah, maka Bank Syariah baru membayar dari tagihan itu sebesar berapa yang dibelanjakan oleh nasabah. Jadi kalau dia belanjanya di sana 1 juta, ya dibayar 1 juta, tidak ada tambahan. Allahu Akbar. Nah, bagaimana Bank Syariah mendapatkan ujrohnya tadi, yaitu di akad ijaro, sewa. Ada 2 sewa di sana, sewa tahunan. Di mana sewa tahunan ini itu tetap, ya. Ini untuk apa? Menyewa jaringan sehingga kapan saja bisa digunakan oleh nasabah perbankan syariah yang menggunakan kartu kredit syariah tersebut. Jadi kita punya sewa, jadi punya fasilitas. Nah, untuk yang bulanan itu Bank Syariah menyediakan fasilitas. Jadi ini fasilitas inilah yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, karena inilah yang kita berikan, ini jasa inilah yang kita minta bulanan itu. Kalau ilustrasi yang paling mudah yang bisa kita informasikan ke masyarakat, contoh kalau kita sewa rumah. Sewa rumah. Jadi kita membayar di muka, ya, selama 1 tahun. Itu sewa tahunan. Jadi kita bayar. Nah, maka itu ada annual fee, itu sama dengan annual fee, yaitu sewa tahunan. Nah, ketika kita sudah bayar, itu rumah yang kita sewa, kita mau tempati atau tidak tempatin, itu tidak ada lagi hubungannya. Itu sudah hak daripada penyewa. Sama, ketika masyarakat sudah bayar sewa tahunannya, kartu itu mau digunakan atau tidak digunakan, itu sudah kita membayar fasilitas, kita membayar fasilitas sewanya itu. Ya, jadi jangan ditanya kemana-mana gitu, ya. Nah, yang kedua, ketika rumah itu ada fasilitas, misalnya hanya PLN saja, jadi lampu saja,
maka kita akan bayar itu lampu saja. Maka itu akan kecil gitu yang kalau kita tuh silver, jadi dia cuma lampu saja. Jadi fasilitasnya cuma lampu saja. Yang kedua, di goldnya itu yaitu apa? Dia ada lampu, ada telepon. Ada lampu, ada air ya, PDAM yang biasanya sangat digunakan oleh masyarakat. Jadi ada dua fasilitas, lampu sama PLN sama dengan PDAM. Maka akan sangat berbeda bayaran bulanannya. Yang punya lampu saja dengan yang dua punya lampu sama PLN, pasti ini lebih tinggi. Maka fasilitasnya itu lebih banyak. Dan ini harus diketahui oleh masyarakat, dan juga praktisi bangsa ini harus bisa menyampaikan itu. Fasilitas-fasilitas apa saja. Contoh, ya, yang paling gampang. Kalau kita misalnya tidak menggunakan kartu kredit, kita beli kontan. Nah, kalau itu beli kontan misalnya 1.000. Tapi ketika kita menggunakan kartu kredit, itu tidak 1.000, ada diskon. Justru kita membelinya lebih murah. Itu fasilitas yang kita bayar tadi, itu memberikan kemudahan. Jadi harusnya bayar 1.000, ternyata kita cuma bayar 750 atau 800 atau 900. Jadi di bawah. Ini salah satu yang bisa dinikmati oleh pemegang kartu kredit. Jadi bukan bertambah, justru berkurang ketika kita menggunakan kartu kredit syariah. Ada diskon, ada pengurang. Terus kalau kita mau berangkat umroh, nggak ada tambahan seperti yang saat ini dilakukan. Kalau antum mau berangkat umroh, harganya sudah jelas dan ini tidak ada tambahan. 0 dibayar 6 bulan, nggak ada tambahan sama sekali. 0%, nggak ada tambahan. Jadi kalau harganya 20 juta tinggal dibagi 6, nggak ada tambahan sama sekali. Nah, ini salah satu fasilitas yang diberikan, kemudahan yang diberikan. Ini ada 3 di bulan Maret nanti, ada 3 waktu. Silakan datang tuh BNI Syariah, ada. Ya, ada fasilitas. Kita berangkat umroh, nanti dibayar 6 kali, nggak ada tambahan 1 rupiah pun. Nggak ada ribanya. Itulah ta'awun. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, gak ada tambahan. Di fasilitas-fasilitas ini memberikan kemudahan kepada kita, ya. Jadi tidak melakukan ini terus kita enggak, ini makanya kita gunakan, tidak kita gunakan, kami nyiapin fasilitas dan Anda harus bayar sewa itu. Nah, sesuai dengan yang Anda gunakan, seperti listrik. Jadi sekarang kan ada yang pakaiannya besar, ada yang kecil, tentu bayaran sewanya itu kepada PLN tentu juga berbeda ya dengan yang 450 watt ya. Ada yang 900 watt, ada yang 1300, ada yang 2200 gitu kan. Itu beda-beda sewanya. Nah, ini sama juga. Ya. Ini sama. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sementara yang platinum itu lengkap. Ada PLN-nya, ada PDAM-nya, ada teleponnya, ada wifi-nya, lengkap. Jadi orang yang platinum itu bisa masuk eksekutif lounge-nya, nggak bayar gitu kan, gratis. Coba kalau kita masuk eksekutif sana, minimal di atas 100.000 tuh sekali duduk di sana. Nah, itu kalau kita gunakan platinum itu nggak bayar. Ini kemudahan-kemudahan ini. Justru bukan bertambah kita ketika pakai kartu kredit. Kalau di bank konven pakai poin itu. Jadi kita harus banyak gunakan, ini enggak. Antum ada poin atau tidak pakai poin kita. Memang betul-betul fasilitas yang disiapkan. Nah, saat ini memang beberapa tempat-tempat ya, tempat-tempat yang sudah bekerja sama. Ya, berharap nanti seluruh penerbangan yang ada di Indonesia bisa ada. Namun saat ini masih ada penerbangan tempat-tempat bandara-bandara yang terpilih. Nah, ya, bandara-bandara yang terpilih itu yang bisa didapat ya, diinformasikan, bertanya kepada kawan-kawan di cabang ya, nanti bisa diberitahu atau diinformasikan ya kepada antum sekalian ya. Ini kira-kira yang bisa di kesempatan ini. Jadi bank syariah itu di dalam kartu kredit ini mengambil di akad ijaroh, yaitu ujroh, dia ada tahunan dan ada bulanan. Untuk transaksi kita tidak
bertolak belakang seperti bank konvensional. Dia melihat berapa yang digunakan, berapa yang dibayar, bunganya berbunga-bunga. Kalau di bank syariah tidak ada bunga berbunga dan tidak ada denda keterlambatan. Ya, iya. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya nanti ada para ustadz, para kiai, para guru-guru kami atau penggiat-penggiat anti riba yang mungkin masih berbeda pandang, ya kita bisa berdiskusi, bertabayun, tolong kami dikasih solusi kalau masih ada yang masih dilanggar tapi niat kita mengeluarkan produk ya kartu kredit syariah ini untuk memberi jembatan bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan kartu kredit bisa hijrah ke kartu kredit syariah tanpa terkena beban riba itu sendiri ya. Jadi memang betul-betul debu riba itu kita harus hilangkan sama sekali. Jadi semua yang biasa dilakukan oleh masyarakat di perbankan riba ada di perbankan syariah. Itu niatan yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, dan mudah-mudahan DPS kita, DSN kita ya, apa yang dia fatwakan ini betul-betul karena takut dengan azab Allah, ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang bisa melakukan transaksi itu terbebas daripada riba. Namun kalau masih ada yang perlu disempurnakan, tidak segan-segannya kami menerima kritikan, menerima masukan, menerima koreksi-koreksinya, tapi jangan tinggalkan kami. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Kita lanjut nanti pekan depan, yaitu KPR Syariah ya, di inovasi perbankan syariah ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Akad sewa atau akad ijaro ini adalah akad jual beli. Jual beli itu bertambah boleh ya, tapi ijaro itu jual belinya bukan barang ya, tapi jual belinya adalah jasa ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Tadi saya langsung menjawab nih. Ada yang belum terdengar bahwa pertanyaannya ini adalah kenapa sewa itu tidak riba ya, di akad sewa itu tidak riba ya. Apabila kalau dia akad ijaro ini sama, dia akad sewa itu adalah akad ijaro, dia masuk bagian daripada akad tijaro yang ingin menghasilkan keuntungan dunia dan akhirat. Ini akad komersil ya, akad komersil. Sementara kalau di konvensional itu akad riba, itu bunga uang ya, dibayar dengan uang. Kalau akad ijaro sewa ini jasa yang dibayar dengan uang. Jadi jasa yang dibayar dengan uang ya. Seperti tadi jasanya apa? Kita menjadi anggota untuk apa? Sewa daripada apa? Jaringan. Nah, bank syariah itu memberikan jasa jaringan itu, sehingga anggota-anggota yang pemegang kartu kredit itu dia mendapatkan fasilitas ke seluruh dunia ya. Kalau ini ada Mastercard, jadi ketika ada logo Mastercard dia bisa bertransaksi di sana ya. Itu yang menyebabkan di sini bukan uang dengan uang, tapi uang dengan jasa ya, uang dengan jasa. Maka ini dibenarkan. Yang nggak boleh itu uang dengan uang, ada syarat di awal tambahan, itu namanya riba. Tapi kalau ini uang dengan jasa, uang dengan barang, ini kalau ada bertambah. Kalau uang dengan barang itu adalah margin. Kalau uang dengan jasa itu namanya ujro, upah ya, upah ya. Yang kedua, apa kita ulangin, apa sih perbedaan kartu kredit konven dengan kartu kredit syariah? Ya. Nah, perbedaan yang ada di sini ada 7, yaitu dasar hukum, yang kedua provider, ketiga perjanjian akad, keempat ketentuan penggunaan, kelima fiturnya, keempat pendapatan bank, kelima jaminan uang tunai atau cash collateral. Ini ada di buku Insyaallah Hidup Berkah Tanpa Riba halaman 159 ya. Jadi nanti pendengar ataupun pemirsa yang belum, silakan nanti bisa hubungin ya Umurayan atau Dimas ya, bisa mendapatkan ini ya. Kalau di Dimas ini nomor telepon yang bisa dihubungin 0813 17 18 1446. Nah, nanti bisa dihubungin kepada beliau ya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan antum yang belum dapatkan ini buku ya. Tapi kalau ini ada 7 ya.
Jadi mudah-mudahan perbedaan ini bisa memberikan pencerahan. Paling intinya untuk kita halal haramnya ini, kalau yang sebagian besar itu adalah sama. Perbedaan yang sangat utama adalah kalau kartu konvensional itu adalah ketika uang dapat uang, akadnya pinjaman, ada syarat di awal tambahan. Di bank syariah tidak. Setelah itu ketika kita membayar persentase, tidak full, hanya 10%, nah di situ ada bunga. Ada bunga. Terlambat kita membayar, ada denda. Lunas kita sebelum waktunya, ada penalti. Jadi banyak sekali ribanya di sana. Sementara di bank syariah nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, itu yang sangat utama. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Jadi kalau nanti kurang jelas, nanti bisa datangi kantor-kantor ya bank syariah yang mengeluarkan ini, ada di BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah. Silakan datang ke sana, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam ada warahmatullahi yang wabarakatuh. bertanya, hijrah itu adalah berpindah atau berubah. Ketika kita sudah berhijrah, sudah berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, lalu seiring itu pula banyak permasalahan yang datang bertubi-tubi, di mana permasalahan yang satu belum selesai, datang lagi permasalahan yang baru. Dari finansial, pekerjaan, sampai keharmonisan rumah tangga. Lalu bagaimana cara untuk selalu istiqomah, menghilangkan rasa takut serta sedih dikala kita berusaha hijrah? Masya Allah, pertanyaannya ini ada pertanyaan yang sangat bagus nih, Ikhwafillah yang mendengar di radio AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran. Tadi terdengar, Ustaz? Terdengar tadi pertanyaannya? Terdengar ya? Ya Alhamdulillah kalau terdengar ya. Jadi ini pertanyaannya tentang hijrah dia. Ketika dia sudah tahu ini adalah riba, ingin hijrah ya. Betul-betul hijrah itu jelas dia ingin segera berpindah, ingin segera berubah, ingin segera keluar dari permasalahan riba ini. Namun seiring dengan itu, ketika dia ingin hijrah yang sebenar-benarnya, ingin kafah sebenar-benarnya, datang musibah silih berganti. Yang tadi usahanya bagus, lancar, ngedrop, turun, atau terkena penyakit, atau juga ini juga ditandai dengan hubungan harmonis keluarga menjadi tidak harmonis ya ketika hijrah itu sendiri. Nah, bagaimana supaya bisa istiqomah dalam rangka kita hijrah ini, dalam rangka kita ingin meninggalkan riba ini, agar temuan tadi seperti kondisi usaha kita menurun, pekerjaan kita ada masalah, terus ada penyakit, ini semua, tapi kita tetap di jalan Allah. Bagaimana kita bisa istiqomah? Masya Allah ya. Ini agar tetap kita di rel yang benar, apakah nanti yang kita dapatkan itu ujian ataukah azab. Nah, toib ya. Jadi benar ini ketika kita mau hijrah, ini sebenarnya ada di halaman ya 77 di buku ini, itu habis hijrah istiqomah. Jadi pertanyaan itu sebenarnya ada di sini yang benar. Jadi kita akan sangat tahu sekali saudara-saudara kita hijrahnya itu ikut-ikutan atau di jalan Allah. Orang yang hijrahnya ikut-ikutan, dia tidak kuat ketika terkena musibah, tertimpa masalah, ya. Dia akan kembali lagi melakukan riba. Itu hijrah yang ikut-ikutan, nggak kuat. Ini hijrahnya kaum munafik. Kalau untung, kalau enak, ya, kalau bagus, dia tetap ngomong syariah, syariah, masya Allah, syariah, mumtaz katanya. Ya. Tapi ketika dia jatuh, dia tidak lagi dilihat. Ribut dia dengan istrinya, ribut dia dengan suaminya. Nggak kuat dengan ujian ini, nggak kuat dengan azab ini. Karena apa? Niatnya bukan karena Allah. Kalau kita niatnya bukan karena Allah, ketemu di sini. Kita tergoda lagi kembali kepada ribawi.
kembali lagi kepada rentenir, ya, kembali lagi kepada bank ribawi, ya. Kenapa? Untuk menjaga status kita di masyarakat. Nah, ini biasanya orang-orang yang hijrahnya itu hanya ingin mendapatkan dunia, ya, kecewa. Maka orang yang ingin kuat, hijrahnya istiqomah, apapun kondisi, antum terjerembab, ya, misalnya di dalam kantor antum tidak dihargai, ya, antum tidak ada apa-apa lagi ketika antum ingin menjalankan agama ini, ketika antum hijrah, ya, usaha antum ambruk, tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, ya, ya, sudah itu antum dikenakan penyakit, hubungan antum dengan istri, hubungan antum dengan suami jadi retak. Kenapa? Berpisahnya seseorang, dua orang yang bersahabat berpisah, pasti salah satunya melakukan maksiat. Karena maksiat dengan ketaatan tidak akan pernah bersatu. Jadi ketika antum selama ini bersama, bersatu, ya, suami istri, apa, teman, sahabat, antum berpisah, yakinkan salah satu itu bermaksiat kepada Allah. Jadi orang yang akan mengajak kepada ketaatan pasti dimusuhi orang yang melakukan maksiat. Nah, berbaik sangkalah kepada Allah ketika antum, ya, ada musibah-musibah seperti itu, langsung berbaik sangka. Allah sayang sama antum. Ketika antum ditinggal mitra antum, Allah sayang sama antum. Jadi antum nanti akan bertemu dengan mitra yang betul-betul ingin mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Jadi Allah hilangkan orang-orang yang akan mengajak antum kembali kepada maksiat kepada Allah. Ini yang harusnya kita lakukan bersama. Jadi selalu berbaik sangka. Apapun kondisi yang diberikan Allah, terima. Ucapkan alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Dan yakinkan di surat An-Nisa ayat 100 itu, orang yang hijrah betul-betul di jalan Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Allah akan bukakan rezeki seluas-luasnya. Masya Allah, ya. Ini luar biasa kalau kita yakinkan di situ. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, selama ini kita selalu berpikir rezeki itu selalu fulus. Padahal rezeki yang banyak itu adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu. Ini nggak bisa dibayar dengan rupiah. Yang kedua, kita dimudahkan untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari. Rugi besar ketika kita tidak membaca Al-Quran. Kita dimudahkan, disenangkan untuk selalu bergaul dekat dengan orang-orang alim yang selalu menasihatin untuk akhirat tujuan utama kita, surga tujuan utama kita. Mudah untuk nanti dimudahkan untuk melihat wajah Allah. Masya Allah. Inilah kunci-kunci hijrah yang sebenarnya, dan Allah akan bimbing kita sehingga ini yang membuat kita bisa istiqomah. Dunia cuman sebentar, ujian cuman sebentar, cobaan cuman sebentar. Yang kita inginkan jannah. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa memberikan satu kekuatan besar bagi saudara-saudara kita, bagi orang tua kita, sahabat kita yang ingin hijrah terus terjerembab dengan kesulitan-kesulitan. Yakinkan Allah sayang sama antum. Allah sedang hapus dosa-dosa antum, ya. Insya Allah kita ingat, jannah itu hakiki, neraka juga hakiki. Jangan sampai kita berani bermaksiat kepada Allah sementara sisa umur kita tidak tahu. Mati itu pasti, tapi kapan terjadi kematian itu kita tidak tahu. Jangan coba-coba ketika sudah tahu kita berani lagi bermaksiat kepada Allah. Namun ketika terlanjur, segera istighfar, bertobat. Kembali lagi kita bermohon kepada Allah, banyak kita istighfar. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah ketika dipanggil oleh Allah dalam husnul khotimah. Insya Allah membawa berkah.